Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan sehat lahir dan batin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tami Sakinah, kelas 1A2 Pendidikan Bahasa Inggris, akan menyampaikan sedikit pengetahuan atau sedikit materi tentang bab 1 metodologi memahami Islam sebagai pengampu tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik, pertama-tama, apa itu metode? Metode secara bahasa itu adalah cara. Sedangkan metodologi itu ilmu tentang cara melakukan sesuatu. Jadi kenapa kita harus memakai metode? Metode itu ada karena untuk menghindari kekeliruan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus tahu metodenya terlebih dahulu agar tidak tersesat atau keliru tentang sesuatu itu. Misalnya, kalau kita mau belajar menjahit misalnya. Nah, ketika kita belajar menjahit, tentu kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu kepada ahlinya bagaimana caranya menjahit. Tidak mungkin kita langsung menjahit tanpa tahu ilmu dari menjahit itu. Nanti kan kalau begitu hasilnya juga tidak akan bagus, mungkin tidak akan jadi jahitan kita itu kan. Oke, jadi metodologi memahami Islam yaitu berarti ilmu tentang cara memahami Islam. Kenapa? Agar tidak keliru. Seperti yang tercantum dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Maidah ayat 15-16, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menjuluki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Di situ diterangkan bahwa ketika kita memahami Islam, jadi ketika kita memahami Islam dengan benar, otomatis insya Allah akan menunjuki kita kepada jalan keselamatan dan mengeluarkan kita dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dan juga menunjuki kita ke jalan yang lurus. Amin. Selanjutnya ada beberapa contoh kekeliruan dalam memahami Islam. Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 193, yang artinya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nah, ada beberapa orang yang memaknai ayat ini secara salah. Jadi mereka berpikir bahwa kita harus memerangi semua orang kafir. Ya, padahal jika kita melihat dari ayat sebelumnya, di sana yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi di sana sudah jelas bahwa yang harus kita perangi itu adalah orang-orang yang memerangi kita. Jadi orang kafir yang memerangi kita, bukan semua orang kafir. Tetapi di sana juga disebutkan bahwa kita jangan melampaui batas, karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Tuh. Yang selanjutnya, keliruan selanjutnya ada pada surah Al-Kahfi ayat 17, yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ada beberapa orang yang mengartikan ayat ini secara salah. Jadi mereka berpikir bahwa tanpa pemimpin kita tidak akan dapat
hidayah dari Allah atau petunjuk dari Allah. Padahal maksud dari ayat ini adalah ketika Allah menakdirkan seseorang untuk tersesat, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya gitu. Jadi kalau Allah udah nentuin kalau dia tuh tersesat, ya udah, mau guru, mau pemimpin, mau siapapun, mau guru besar, mau ulama pun gak bisa memberi petunjuk kepada dia gitu. Yang selanjutnya ada beberapa metode memahami Islam. Yang pertama yaitu mengkaji dari sumber-sumber pokok Islam, yakni Al-Quran dan juga hadis atau Al-Sunnah. Nah, yang ada dua cara juga dari memahami dari sumber-sumber pokok Islam ini, yaitu dari terjemahan dan juga bahasa asli. Nah, dalam memahami Islam dari terjemahan itu juga ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, kita harus memperbaiki niat untuk memahami Islam dengan benar dan tulus. Jadi kita harus berniat yang tulus gitu karena Allah. Jadi berserah diri. Jadi gak ada niat yang lain lagi gitu. Kita memang ingin mempelajari Islam dengan sungguh, dengan tulus gitu. Nah, yang kedua yaitu kita harus mengosongkan pikiran dari mendahului atau menyangkal ayat agar pengajian yang kita lakukan itu bukan untuk mencari pembenaran atas pikiran yang sudah ada sebelumnya pada diri kita. Jadi kita kalau memahami Al-Quran itu jangan berpikir, saya mau mencari pembenaran, saya harus pokoknya kita harus kosongin aja gitu pikiran kita supaya kita tuh pas mempelajarinya tuh ya kita harus menerima apapun gitu yang ada dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu udah benar dan emang gak bisa diubah dan emang udah benar gitu. Jadi kita emang harus istilahnya tuh jangan sombong karena pikiran kita tuh emang terbatas kan ya. Yang ketiga yaitu kita harus menyiapkan diri dan pikiran untuk menerima apapun yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas ya. Terus yang kelima ada pemahaman kita harus dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Karena ini terjemahan. Bahasa Al-Quran dengan terjemahan itu berbeda. Terjemahan bisa saja memiliki bercabang-cabang makna, memiliki makna yang bercabang bisa saja, atau pokoknya terjemahan itu yang namanya terjemahan terbatas kan ya. Yang keenam yaitu membandingkan terjemahan satu dengan terjemahan lain. Jadi kita jangan hanya melihat satu Quran terjemahan saja, kita juga harus melihat Quran terjemahan yang lainnya untuk dibandingkan dan mengambil mana yang paling baik gitu. Yang ketujuh yaitu harus memiliki guru yang memiliki kemampuan bahasa Arab, yang minimal memiliki kemampuan bahasa Arab untuk rujukan. Jadi misalkan kita ada yang tidak mengerti, kita tanyakan begitu. Yang terakhir, kita jangan mentogutkan guru kita. Maksudnya kita jangan semua yang keluar dari mulut beliau itu benar semua. Jangan seperti itu ya. Jadi kita tuh jangan fanatik gitu, jangan menutup hati dari pemahaman orang lain selain guru kita, jangan begitu. Kita harus terbuka. Yang kedua ada memahami Islam dari bahasa asli. Nah, memahami Islam dari bahasa asli juga memiliki rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab dengan berbagai cabang kajiannya sampai masalah yang berkaitan dengan usul dan gaya bahasanya. Jadi kita memang harus menguasai bahasa Arab gitu. Yang kedua yaitu menguasai ulumul Quran lainnya yang berhubungan langsung dengan Al-Quran seperti asbab nuzul, nasik mansuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memahami ilmu-ilmu bantu, misalnya sosiologi, psikologi, fisika, biologi, dan lain-lain untuk memudahkan pemahaman bila ada ayat yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Yang keempat yaitu kita harus mengkaji tafsir-tafsir yang ada. Yang selanjutnya ada metode penafsiran yang telah dikembangkan oleh para ulama. Yang pertama ada metode tafsir tahlili. Ini hanya untuk tahu saja ya. Metode tafsir tahlili yaitu mengkaji ayat dengan detail. Yang kedua ada metode tafsir ijmali, yaitu menjelaskan secara global. Yang kedua yaitu metode tafsir muqaron, yakni membandingkan dengan mufasir dahulu. Jadi
antara tafsir kita membandingkan tafsir-tafsir yang ada gitu. Yang keempat yaitu metode tafsir maudhu'i, yakni memahami secara komprehensif mengenai masalah dengan atau tema tertentu. Baik, sepertinya sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang salahnya dari saya, yang benarnya dari Allah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.